Ya, terkait surat suara kepagian, ini menariknya ada perbedaan pendapat antara KPU dan Bawaslu. Bawaslu meminta surat suara untuk tidak dinyatakan rusak karena berpotensi menimbulkan pemilih mencoblos lebih dari satu. Namun KPU langsung menyatakan surat suara rusak. Bagaimana seharusnya menyikapi sengkarut ini? Kita akan membahasnya lebih dalam bersama perwakilan ketiga paslon. Ada juru bicara Timnas Anies Mohaimin Muhammad Iqbal, ada juga Wakil Komandan, Waalaikumsalam, Wakil Komandan Golf TKN Prabowo Gibran Immanuel Ebenezer, dan juga juru bicara TPN Ganjar Mahfud Roni Talapesi, dan juga nanti akan hadir bersama kami di studio Direktur Eksekutif Kata Rakyat Alwan Ola Riantobi. Assalamualaikum abang-abang, selamat sore. Waalaikumsalam. Salam. Ya, dengan Herjuno di studio. Salam sejahtera buat Salam kita sejahtera semuanya. untuk kita semua. Terima kasih. Christmas, Roni. Baik, saya ke Merry Christmas. Merry Christmas everyone. Thank you. Saya ke Bang Roni terlebih dahulu. Bang Roni, ini tentunya menjadi perbincangan beberapa jam terakhir dan tentunya ini bukan kesalahan yang biasa. Bagaimana TPN Ganjar Mahfud menyikapi ini, Bang Roni? Silakan. Iya, kita melihat bahwa kemarin kan sudah disampaikan oleh KPU bahwa pengiriman surat untuk Pilpres dan Pileg yang lebih cepat dari jadwal yang ditentukan oleh PKPU yang dilakukan oleh teman-teman PPLN Taiwan ini menyalahi aturan. Nah, juga pun disampaikan kan akan suara rusak itu akan diganti dengan jumlahnya. Yang pertama, yang kedua, hasil pleno itu menunjukkan bahwa kelalaian ini bersifat serius ya, sehingga menurut kami KPU tidak boleh memain-main gitu loh dalam proses menyelenggarakan pemilu ini ya. Nah, kalau kita lihat karena kejadian ini maka tak bisa disalahkan berbagai tafsir atau analisa publik terkait dengan kelalaian tersebut. Publik bisa melihatnya bermacam-macam ya, yang intinya mempertanyakan profesionalisme KPU sebagai penyelenggara pemilu. Kalau kita lihat bahwa anggaran yang oleh KPU ini sangat besar, kemudian sudah banyak bimbingan teknis, terus kami menyesalkan kenapa bisa terjadi hal seperti ini ya. Kalau menurut kami dari tim Ganjar Mahfud, kalau tidak mau tafsirnya macam-macam, saran kami KPU bekerja secara profesional dan tunjukkanlah lewat tindakan itu. Jadi indikator-indikator yang sebelumnya soal kebocoran data, kemudian hari ini kita dengar bahwa ada pencoblosan di luar jadwal. Nah, ini sebenarnya sudah menjadi alarm yang harusnya menjadi serius buat teman-teman KPU ya dalam penyelenggaraan pemilu kali ini ya. Dengan tetap memegang prinsip jurdil dan adil ya. Demikian ya saya. Dari Anda seperti apa tanggapannya terlebih dahulu? Siapa? Baik. Saya ke Bang Immanuel. Bang Immanuel, silakan tanggapan Anda terlebih dahulu. Ya, saya rasa ini cerminan kelalaian yang tidak bagus yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Ya. Tapi saya rasa tuntutan kita sama lah. KPU harus lebih profesional. Ini kan tidak baik. Ini kan salah satu lembaran yang sangat sensitif ini. Artinya jangan sampai demokrasi yang sudah kita jaga baik-baik, kita bangun baik-baik, hanya dirusak dengan hal-hal begitu. Tapi kami masih punya positive thinking aja. Baik. Karena kami melihat KPU punya tanggung jawab, responsibilitasnya tinggi bahwa itu akan ditarik, kemudian itu tidak berlaku, tidak berlaku kertas suaranya dan itu dianggap usang. Nanti mereka akan mengirim lagi kertas suara yang menurut menurut surat suara yang ada di sana, kebutuhan surat suara di sana. Jadi menurut kami ya KPU, apalagi Bawaslu harus bergerak secepat ya, harus ada tindakan-tindakan yang biar rakyat itu tidak lagi saling curiga. Kalau begini kan nanti akhirnya saling nuduh. Yang ini nuduh A, nuduh B, nuduh C. Akhirnya ini tidak baik untuk menjaga iklim demokrasi kita yang semakin semakin bagus. Apalagi kita lihat ada kesadaran publik menyampaikan ada kertas yang sudah sampai duluan dan ada tercoblos, dan ini menarik. Artinya ini apa? Ya, kita berterima kasih sekali terhadap masyarakat yang berani melaporkan kejadian ini, dan kami mensupport hal itu. Jadi sekali lagi kami dari tim kampanye Prabowo Gibran sangat menyayangi ada kejadian ini. Ya, kami coba juga menuntut agar KPU lebih profesional, apalagi kita lihat anggaran besar, anggaran kecil, jangan sampai nanti
gara-gara hal yang kecil begini, ini bukan kecil, hal besar. Akan merusak citra demokrasi yang sudah kita bangun. Tapi kita dari tim kampanye nasional Prabowo Gibran tetap berusaha untuk optimis bahwa pemilu ke depan berjalan dengan jujur dan adil dan jurdil. Baik, gitu. Komitmen yang sabar ya Bang Immanuel. Saya ke Bang Iqbal. Bang Iqbal, dari Amin sendiri seperti apa tanggapannya terlebih dahulu? Ya, saya kebetulan baru pulang dari Taiwan ya, minggu lalu, dan saya melihat memang ada dua permasalahan selain masalah ini. Yang pertama adalah masalah surat suara yang diberikan di luar jadwal. Yang kedua adalah masih banyak juga pekerja migran Indonesia yang belum terdaftar, belum tahu pemilu itu kapan. Ini juga menjadi perhatian kita bahwa di luar negeri ini jangan dianggap remeh. 2019 terjadi kecurangan di Malaysia, yang itu menyebabkan gempar gitu ya, dan sampai sekarang tidak jelas juntrungannya. Kenapa Taiwan ini penting? Karena Taiwan ini adalah DPT terbesar kedua di luar negeri setelah Malaysia. 200.000 lebih, hampir 250.000. Baik. Dan kita nggak punya hubungan diplomatik, bukan di bawah Kementerian Luar Negeri. Jadi Taiwan ini di bawah Kementerian Perdagangan, di mana kepalanya dari Kementerian Perdagangan dan wakilnya dari Badan Intelijen Negara. Dan ini tentu saja harus menjadi perhatian, karena beberapa tahun lalu juga ada acara pesta rakyat, tapi yang diundang adalah caleg menjadi hostnya, menjadi seorang penghiburnya, padahal dia caleg di dapil itu gitu loh. Jadi bukan hanya soal kecurangan, bukan hanya soal kelalaian, tapi juga indikasi penggunaan, penyalahgunaan wewenang, kemudian juga kampanye terselubung, ini juga jadi perhatian. Jadi saya melihat bahwa sebaiknya segera ditarik semua surat suara itu, dan jangan sampai juga pekerja migran Indonesia kehilangan hak suaranya, karena ini kan kelalaian dari petugasnya, bukan masalah pada pekerja migrannya. Jadi ini adalah momen evaluasi bagi KPU, Bawaslu, khususnya PPLN di seluruh negara, untuk bagaimana memberikan keyakinan kepada kita bahwa pemilu itu bisa dilaksanakan secara jujur dan adil. Baik, terima kasih Bang Iqbal. Saya ke studio, sudah bergabung bersama saya Bang Alwan Olariantobi, ini Direktur Eksekutif Kata Rakyat. Bang, ini tentunya jadi perhatian kita bersama bagaimana selama ini KPU punya sislok ya kalau tidak salah. Itu sistem yang selalu dibanggakan terkait logistik segala macam, tapi ada kejadian ini, dan ini juga cukup krusial bicara Taiwan, ranah yang luar biasa. Dari Anda sendiri Bang Alwan, bagaimana Anda melihat ini? Dan plus juga ada perbedaan pendapat ya antara KPU dan Bawaslu terkait suara ini. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, yang jelas adalah lokus kerja KPU itu kan kerja mekanistik. Dia mengerjakan hal-hal yang sifatnya mekanistik dan teknis. Nah, proses distribusi surat suara ini kan adalah proses kerja teknis yang semestinya sudah termitigasi lebih awal oleh KPU. Dan tanggalnya sudah ada kan sebenarnya. Dan timeline tanggalnya sudah ada. Nah, kalau kemudian kita melihat konstruksi normatif yang tertuang dalam PKPU 25 tentang pemungutan dan penghitungan suara, distribusi itu sudah dilakukan tanggal 18. Proses pencoblosan itu dilakukan pada tanggal 2 sampai 11. Nah, artinya proses pemungutan suara di luar negeri itu kan melalui 3 metode. Satu TPS luar negeri, kedua kota keliling, ketiga adalah kantor pos. Nah, artinya hal yang kemudian sifatnya mekanistik seperti ini semestinya tidak terjadi, karena itu adalah kerja KPU yang sifatnya mekanistik. Dan kemudian menjadi sangat tidak relevan apabila KPU mengatakan 31.267 surat suara itu disebut sebagai surat suara rusak. Saya kira tidak akan semudah itu mengatakan bahwa itu adalah kategori surat suara rusak. Karena ini akan berimplikasi terhadap kepercayaan publik terhadap proses pelaksanaan pemilu kita. Tadi dikatakan dari jubir nomor 1 mengatakan bahwa hal ini terjadi di 2019, yaitu terjadi di Malaysia. Nah, ini terulang kembali mestinya. Nah, kalau kemudian pemilu kita ini sudah menjadi pemilu yang ke-6, mestinya hal-hal yang bersifat mekanistik ini sudah termitigasi sejak awal oleh KPU. Maka saya kira saya sepakat dengan pernyataan bahwa 31.267 surat suara itu tidak bisa dikategorikan sebagai surat suara rusak. Ada ruang punishment yang harus diberikan kepada KPU, atau ada hal yang lebih serius yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPU. Kalau kita bicara blaming, ini on KPU apa Bawaslu menurut Anda? Karena dua-duanya juga punya tanggung jawab loh. Karena kalau kita bicara Bawaslu harusnya sudah bertindak ketika ada kesalahan, bukan ketika ini sudah terjadi. Betul. Nah, ya kalau lokus
proses ini ada lokus dua lembaga itu, baik KPU dan Bawaslu. KPU adalah mengerjakan ruang teknis, Bawaslu adalah ruang pengawasan yang memastikan jangan sampai terjadi surat suara dicoblos lebih awal. Baik. Nah, ini PR dua lembaga ini. Saya kembali ke Bang Roni. Bang Roni, ini ada dua pendapat berbeda ketika kita bicara surat suara kepagian ini. KPU menyebut bahwa ini tidak sah, namun Bawaslu meminta surat suara ini untuk tidak dinyatakan rusak karena berpotensi menimbulkan pemilih mencoblos lebih dari satu. Kalau dari TPN Ganjar Mahfud sendiri, Bang Roni, bagaimana ada dua pendapat berbeda ini? Harusnya seperti apa? Dan dua lembaga ini harusnya memang bertanggung jawab loh, Bang Roni. Iya, makanya dari awal saya sudah sampaikan Mas Junot bahwa ini kan anggaran dari negara ini kan begitu besar untuk pemilu kali ini ya. Jadi memang ini PR buat teman-teman KPU dan Bawaslu bagaimana mereka mengembalikan kepercayaan publik kepada mereka gitu kan, karena sudah banyak kejadian kemudian ketika masyarakat protes baru di sosial media baru ditindaklanjuti. Betul. Nah, hal-hal seperti begini kan yang ini kan menjadi beban sebenarnya untuk teman-teman KPU dan Bawaslu, bagaimana mereka mengembalikan citra kepercayaan publik terhadap mereka gitu kan. Kita tidak mau KPU ini dianggap sebagai KPU yang terburuk sepanjang masa sejarah pemilu kita ya, juga pun dicap sebagai KPU yang tidak profesional. Karena apa? KPU yang berpihak kepada partai atau kepada paslon tertentu. Nah, ini yang kita tidak mau sebenarnya. Jadi menurut saya ini bagaimana KPU harus menunjukkan sikap tegas dan teman-teman Bawaslu harus menunjukkan sikap tegas. Jadi ketika mereka sampaikan bahwa ini ada pelanggaran, ini ada yang mereka sampaikan bahwa ini adalah menyalahi aturan. Ya, oke, tindak secara hukum gitu loh. Sesuai dengan aturan yang ada gitu loh. PKPU-nya seperti apa atau dari teman-teman Bawaslu seperti apa. Dan sampaikan kepada publik itu, umumkan. Jadi publik juga pun akhirnya, oh iya, kita percaya nih KPU, teman-teman KPU, teman-teman Bawaslu ini bekerja secara profesional. Nah, sekarang ini kan jangan sampai kan itu lagi ya. Publik kan sudah melihat bahwa indikasi-indikasi yang menurut kami menjurus kepada kecurangan-kecurangan itu kami juga pun berharap itu jangan sampai terjadi lah. Oke, tapi kalau kita bicara punishment, berarti Anda sendiri Bang Roni melihat harus ada punishment seperti itu untuk pihak-pihak terkait karena ini kesalahan fatal, tidak hanya bicara bahwa tadi suratnya dianulir lalu selesai seperti itu. Ya, ini kan Ketua KPU menyampaikan bahwa ini menyalahi aturan. Kalau menyalahi aturan kan berarti ini melanggar aturan yang sudah ada gitu loh, aturan main gitu loh. Berarti kan ada sanksi sebenarnya. Tolong ditindaklanjuti. Jadi jangan nanti begini. Setelah kejadian baru, wah ini kita tunggu Bawaslu. Nanti Bawaslu bilang wah ini nggak ada pelanggaran. Jadi nanti saling melunjuk dan ini membuat masyarakat juga pun merasa bahwa Bang Roni, tidak mendapatkan singkat, jawaban. Ya, sebelum saya ke Bang Emmanuel, kalau bicara nasibnya sendiri surat suara ini, apakah harus dinyatakan tadi rusak atau sudah dilanjutkan saja daripada tadi kekhawatiran Bawaslu akan ada pencoblosan 2 kali seperti itu? Kalau dari pandangan kalau kita tegas terhadap aturan, itu kan pengiriman lewat pos itu harus tanggal 2, dari tanggal 2 sampai tanggal 11. Ya. Gitu loh. Kalau seandainya sebelum tanggal 2 ini kan ada apa? Itu makanya publik bertanya-tanya gitu loh. Kalau publik bertanya-tanya, publik sampaikan bahwa mereka curiga ada kecurangan, ya wajar karena aturannya sudah jelas tanggal 2 ke tanggal 11. Kok ini sebelum tanggal 2? Alasannya katanya ada tahun baru China. Tetapi itu kan masih jauh bulan Februari gitu loh. Jadi teman-teman menurut saya sudah tidak bisa lagi menyampaikan dengan alasan bahwa ya sesimpel sederhana itu, karena publik ini sekarang ini sudah kritis gitu loh. Mereka aktif di menyampaikan di sosial media. Baik, jadi Bang Roni, nggak bisa disembunyikan gitu ya. Saya langsung ke Bang Emmanuel. Bang Emmanuel, ada silang pendapat terkait surat suara prematur ini baik dari Bawaslu maupun KPU. Menurut Anda bagaimana seharusnya treatmentnya ketika ini sudah terjadi? Yang jelas gini, apa yang disampaikan Ketua KPU itu bentuk responsibility-nya, tanggung jawabnya. Kemudian semoga aja Bawaslu bisa menyambut sikap dari Ketua KPU itu sendiri. Artinya jangan sampai pemilu kita dicederai gara-gara hal yang seperti ini nih. Ini bahaya gitu loh. Jangan sampai seperti mencoreng muka demokrasi kita
jujur kejadian ini juga membuat kita marah di TKN ya. Kita nggak mau, jangan sampai demokrasi yang sudah kondusif seperti ini dirusak gara-gara hal ini. Jangan sampai diprematurin lah pemilu kita ini. Gitu. Tapi saya rasa sikap KPU sebagai institusi yang menyelenggarakan pemilu, mereka punya responsibility yang cukup bagus sampai detik ini kita lihat ya. Dia bertanggung jawab, bilang itu ya nggak bisa diterima. Kemudian Bawaslu juga coba akan melakukan tindakan-tindakan dengan kewenangannya. Jadi menurut saya sampai detik ini kita dukung aja upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh KPU dan juga Bawaslu sebagai pengawas pemilu. Ya begitu, Mas. Baik. Dan saya maaf, tidak bisa lama-lama ini. Oh, oke. Baik, Bang Immanuel. Silakan kalau melanjutkan aktivitas. Saya masih bersama narasumber. Terima kasih, Bang Immanuel. Ya, makasih. Atas insight-nya dari TKN. Dan saya kembali ke Bang Iqbal. Saya ke tim Amin. Bang Iqbal, ini menarik bagaimana tadi masing-masing paslon punya tanggapannya. Kalau dari Amin sendiri terkait nasib surat suara ini dan punishment sendiri harus tertuju kepada siapa ini? Kalau dari Anda? Ya, saya kira memang investigasi harus dilakukan ya. Jadi jangan hanya percaya saja dengan berita ataupun media sosial. Harus KPU atau Bawaslu juga harus mengirim tim ke sana untuk memastikan bahwa ini memang accident, bukan kesengajaan. Karena memang di luar negeri ini kan memang kita menghadapi masalah dengan kendala SDM ya, informasi tidak seintens di sinilah. Dimana kalau di sini kan fasilitasnya ada pejabatnya, ada stafnya. Kalau di sana memang keterbatasan teman-teman PPLN adalah masalah resources. Ya, termasuk juga masalah anggaran. Jadi sosialisasi maksudnya. Jadi kita melihat bahwa masalah ini harus menjadi perhatian, kirim tim ke sana, lalu buat keputusan, kesimpulan. Jangan memutuskan sebelum melakukan investigasi. Di sana ada tokoh masyarakat, di sana ada partai politik, ya bisa ditanya bagaimana kronologisnya. Karena memang ini sebuah pelanggaran yang berat menurut saya, karena merugikan bukan hanya secara moral, tapi juga secara materi. Bayangin berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mengirim 30.000 lebih surat suara itu. Jadi dikirim lagi dari Indonesia. Dan ini tentu saja juga akan menjadi sebuah catatan sejarah. Untuk itu, Taiwan ini saya kira negara yang sangat baik hubungan dengan Indonesia. Ini perlu ada sebuah komunikasi, ya, khususnya dengan Kementerian Perdagangan. Karena lagi-lagi komandannya bukan Kemlu di sana, itu Kementerian Perdagangan. Yang ini tentu saja kita bukan saja menuduh, tetapi memang sangat rentan untuk terjadinya sebuah pelanggaran berikutnya. Karena kami melihat potensi suara di Taiwan ini akan menjadi sasaran partai politik untuk mendapatkan suara yang dengan menggunakan berbagai alasan, berbagai cara. Jadi lakukan investigasi dan kemudian baru kita bisa putuskan. Demikian. Baik, karena kita tahu juga. Saya mohon izin ada rapat lagi ya. Baik. Ya. Bang Iqbal, terima kasih atas waktunya. Sehat-sehat. Terima kasih, thank you. Baik. Dan kita masih bersama Bang Alwan dan juga Bang Roni. Saya ke Bang Alwan dulu. Bang Alwan, kalau kita lihat tadi bagaimana potensi hal serupa harusnya tidak terjadi ya. Karena kalau saya baca jumlah pemilih luar negeri ini 1,7 ya. Ini angka yang cukup luar biasa. Taiwan salah satu lumbung suara yang tadi disebutkan 200.000. Kalau dari kita runut kesalahan ini Bang, oke lah ini tadi ada kesalahan satu pattern, satu pola. Tapi bukan berarti bahwa bisa saja misalnya ada possibility lain bahwa ini kesalahan paralel. Bagaimana Anda melihat bahwa ini kesalahan yang sistematis? Apakah ada kemungkinan seperti itu? Ya, Pak, secara insting itu pengawasan atau insting civil society, bisa saja itu adalah bagian dari desain yang sistematis. Bisa saja dalam dugaan ya, dalam pendekatan dugaan. Itu bisa saja. Nah, pertanyaan yang lebih mendalam kalau dilakukan penelusuran, paslon mana yang tercoblos akibat surat-suara yang sudah tercoblos? Kan itu. Ini yang kemudian belum belum terjawab sampai harusnya detik ini. Harusnya ditelaah dulu nih ya. Betul. Paslon mana yang kemudian mendominasi atau surat suara yang tercoblos itu paslon mana yang dicoblos? Kan itu yang belum terjawab sampai detik ini. Yang hari ini dijadikan problem itu adalah ada surat suara yang dicoblos di luar tahapan, kan itu. Dengan jumlah yang begitu banyak. Tapi kalau dilanjutkan penelusuran atau dilanjutkan pertanyaan, paslon mana yang kemudian dicoblos? Kan itu yang belum terjawab. Nah, kalau kemudian itu terjawab, maka bisa memunculkan atau membenarkan dugaan awal tadi bahwa ini bisa saja sistematis.
Ini adalah satu desain yang sistematis. Ya kita tahu lah bahwa hari ini kalau kemudian sesuatu kejadian itu tidak viral, tapi kalau maka misalnya, tidak bisa akan ditindak. Maaf, misalnya memang paslon tertentu seperti itu, ya bukan tidak mungkin, itu kan pilihan mereka juga, atau apa ini bisa menjadi celah untuk masuk sebenarnya? Apa argumentasinya ketika kita melihat paslon itu tersebut? bisa saja menjadi sebuah pilihan, tetapi kan kembali lagi kita lihat mekanismenya. Apakah surat suara yang tercoblos itu melalui mekanisme? Kan tentu tidak melalui mekanisme. Betul. Karena sudah tidak di luar jadwal. Itu sudah menyalahi prosedur. Jadi kalau mau bicara pilihan. Jadi itu celahnya ya? Itu celahnya bisa kita masuk. Oke. Ciri-cirinya untuk itu harusnya ada tadi penelusuran lebih lanjut. Penelusuran lebih lanjut. Dan itu sesungguhnya saya mengatakan bahwa dua lembaga KPU dan Bawaslu ini sering bolak-balik luar negeri untuk melakukan BIMTEK, melakukan kunjungan kerja. Semestinya hal ini tidak terjadi karena sudah termitigasi sejak awal. Bolak-balik luar negeri, tetapi kejadian ini terjadi kita juga bicara negara atau tempat di mana banyak sekali WNI ya. Dan tentunya harusnya antisipasi, konsentrasi dari awal sudah paham. Oh, ada Taiwan, ada Malaysia, seperti itu ya. Jadi tidak boleh ada kesalahan, harusnya. Seperti itu. Nah, kalau saya Bang Roni, kalau misalnya nih ya, tadi seperti yang Mbak Awad sebutkan, harusnya ada investigasi lebih lanjut terkait siapa nih ya hasil dari suara-suara ini yang mendominasi. Apakah ini juga bisa jadi poin untuk masuk bahwa pelanggaran dilakukan oleh pihak tertentu dengan sistematis? Tanggapan Anda, Bang Roni? Iya, kalau seandainya memang teman-teman dari Bawaslu ini mau bertindak tegas ya, tentunya mereka bisa melakukan investigasi dengan mengumpulkan data awal, kemudian coba untuk mencari tahu bagaimana proses pengiriman tersebut. Kemudian saya setuju tadi yang disampaikan juga bahwa paslon presiden mana yang dicoblos, karena yang beredar di sosial media itu kan yang rame itu kan paslon 02 yang sudah dicoblos gitu. Itu kan yang jadi pertanyaan publik, sehingga publik kan menanyakan kok ini seperti ini, makanya rame di sosial media. Dan saya ini kan sudah beberapa kali juga ke Taiwan. Kemarin teman-teman Taiwan menyampaikan keberatan karena jadwalnya itu harusnya tanggal 2 ke tanggal 11. Kalau mengacu lagi kepada anggaran yang sudah ada, kemudian tadi juga disampaikan komisioner ini sudah bolak-balik ke luar negeri, harusnya kan mereka sudah menyampaikan, mensosialisasikan melalui BIMTEK, dan juga kan banyak pertemuan-pertemuan. Dan inilah yang menjadi pertanyaan publik, ada apa mengirimkan kertas suara sebelum tanggal 2. Nah, ini yang harus dijawab oleh teman-teman gitu loh, oleh KPU, oleh Bawaslu. Karena tidak hanya kejadian ini saja, sebelumnya ada juga soal kebocoran data. Itu kita nggak tahu itu hasil investigasinya gimana itu hasilnya. Kita sudah melaporkan juga, kita sudah minta supaya aparat penegak hukum juga melakukan investigasi. Sampai sekarang juga pun tidak ada beritanya lagi kan, ngambang lagi kan. Jadi ini yang menjadi pertanyaan, jangan nanti kalau publik tidak percaya terhadap proses pemilu kali ini, terus publik melihat bahwa legitimasi terhadap pemilu 2024 ini pun dianggap tidak sah. Nah ini kan jangan disalahkan masyarakat gitu loh. Makanya menurut saya KPU harus bertindak tegas gitu loh. Kemudian Bawaslu juga pun harus bertindak tegas. Banyak rentetan peristiwa yang terjadi yang menurut kami belum ada ketegasan dari teman-teman juga dari Bawaslu. Kalau di Bawaslu itu kan ada bagian penindakan, harusnya kan seperti ini langsung cepat bergerak. Saya berapa kali menyampaikan, kalau tidak viral, no action. Jadi kalau sudah viral dulu, baru ada action dulu. Nah ini yang kita sayangkan. Sedangkan teman-teman ini sudah dipersiapkan dengan anggaran yang sangat besar. Kemudian bagaimana masyarakat ini mengharapkan proses demokrasi ini berjalan baik gitu loh. Tidak ada kecurangan gitu loh. Dan publik kan melihat bahwa salah satu paslon yang sedang mengikuti konstitusi ini kan anaknya presiden. Jadi kan publik juga pun bertanya-tanya kan, kalau seandainya ada peristiwa-peristiwa indikasi kecurangan ya publik juga pun akhirnya melihat ini ada apa gitu. Baik, sayang ini Bang Emmanuel sudah log out duluan ya. Kalau tidak saya mau tanya nih gimana, karena di sosial media seperti itu ya Bang Roni ya, paslon nomor 2 disebutkan yang mendominasi suara tadi. Ya itu di sosial media kan yang kelihatan ya. Baik.
Saya kembali ke Bang Alwan. Ya nggak apa-apa, ini diskusi terbuka dan kita juga perlu cross check kan ke depannya. Bang Alwan, kalau bicara ya hal ini sudah terjadi, terlihat tadi ini yang menjadi kritik banyak orang ketika KPU dan Bawaslu kadang tajinya ini kurang tajam ya. Betul. Dari banyaknya pelanggaran, banyaknya kebocoran yang pernah terjadi ya, selalu ya udah ngambang gitu, hilang seperti itu. Dan ini kalau kita lihat kasus yang terakhir ini ya, kejadian ini tentunya ini jadi tadi presiden yang buruk sekali. Bagaimana publik melihat kinerja KPU dan Bawaslu. Apa yang harus dilakukan oleh kedua lembaga ini daripada sekedar konferensi pers, bla 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 ya. Karena saya pun gemas gitu ngeliatnya. Karena saya bagian dari pemilih ya, publik. Betul. Saya pengen justice gitu. Saya pengen juga satu lembaga yang menyelenggarakan pemilu ya memang harus punya tanggung jawab yang lebih. Kalau dari Anda, apa yang harus dilakukan kedua lembaga ini agar trust publik bisa kembali? Saya menarasikan begini kira-kira. Situasi pemilu kita ini seakan banyak pelanggaran, minim putusan. Jadi banyak pelanggaran, minim putusan, ini kan memberikan sebuah justifikasi kepada lembaga yang kita sebut KPU dan Bawaslu. Loh, pelanggaran sudah di mana-mana. Kenapa tidak ada putusan? Kewenangan sudah diberikan. Kalau kemudian ada proses mekanisme hukum pemilu yang berjalan, iya. Tetapi sebagai bukti kerja dan publik menganggap bahwa ada kerja konkret, maka sesungguhnya Bawaslu harus memberikan satu kinerja yang mengatakan bahwa ini ada putusan kita yang ingkrah terhadap sebuah kejadian. Nah itu baru publik percaya soal itu. Kalau kita hanya memberikan himbauan, kita hanya membangun narasi, saya kira publik hari ini sudah sangat teredukasi dan sangat memahami sendiri. Ya kalau kita hanya mengatakan bahwa kami sudah melakukan penindakan, kami sudah memberikan himbauan, kami sudah mentaati peraturan dan prosedur, saya kira itu ansih kira-kira begitu. Nah tetapi kalau ada satu putusan KPU atau keputusan Bawaslu terutama yang sampai ingkrah dan memberikan jeratan, nah itu baru kemudian publik bisa. Nah pertanyaannya berani atau enggak, kan itu sebenarnya. Ya karena ya gitu. Baik, karena ini juga saya juga ingin melihat pemenang yang memang menang dengan dignity ya. Dengan pride gitu, bahwa menang dengan cara yang baik dan tentunya adil. Satu mungkin Bang Roni. Iya, Bang Roni terakhir mungkin ini waktunya sangat terbatas. Tentunya kita harapkan tadi ya KPU dan Bawaslu bekerja dengan maksimal, adil dan juga tidak hanya sekedar jumpa pers lalu memaklumi kejadian dan akhirnya terus berulang. Kalau dari Bang Roni sendiri, apa yang harus dilakukan dua lembaga ini agar publik ini kembali percaya? Karena kita ya siapapun yang menang tentunya harus menang dengan integritas dong, ya, bukan menang dengan cara-cara yang tidak benar. Terima kasih. Silakan Bang Roni. Betul. Nah, kita tidak mau wasit itu ikut jadi pemain. Yang pertama ya. Bahwa yang kedua, tugas teman-teman sudah sangat jelas diatur di dalam undang-undang. PKPU 25 2023 juga pun jelas aturan mainnya. Itu tolong dilaksanakan. Jadi jangan sampai yang kembali saya sampaikan bahwa proses pemilu tahun ini itu proses pemilu yang terburuk. Jangan sampai dicap oleh masyarakat seperti itu. Kita tidak mau. Karena apa? Ketika ada kecurangan, kemudian tidak ada tindakan tegas. Kemudian ketika ada yang melaporkan, tidak di follow up. Kemudian tidak diumumkan secara terbuka kepada publik. Ini membuat kita tidak percaya terhadap teman-teman gitu loh, proses pelaksanaan yang dilakukan oleh teman-teman. Maka kami melihat bahwa ini kan masih ada waktu. Kita berharap bahwa kedepannya tolong teman-teman laksanakan tugas dengan sesuai dengan undang-undang yang ada gitu, aturan main yang ada. Dan sekali lagi kita tidak mau bahwa wasit ikut menjadi pemain. Oke, baik. Terima kasih. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Bang Roni Talapesi, dan juga Direktur Eksekutif Kata Rakyat, Bang Alwan. Terima kasih sudah ke studio. Dan sebelumnya kita juga bersama dari tim Prabowo Gibran, ada Emmanuel dan juga Bang Iqbal dari tim Amin. Dan kita akan jeda dulu, pemirsa tetap bersama kami di Sindo Sore.